Kekalahan yang dialami timnas Indonesia terhadap Arab Saudi di awal laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Grup B tentu memperjauh jalan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Rencana permainan timnas Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Ini menyebabkan timnas Indonesia harus takluk 2-3 dari Arab Saudi. 3 hal mengapa timnas Indonesia bisa kalah terhadap Arab Saudi. Sebelum kita lanjut, mari like, komen, dan subscribe konten ini serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. 3 hal kekalahan timnas Indonesia melawan Arab Saudi itu mari kita bahas semuanya secara tuntas di channel ini. Nah, sobat semua, kekalahan timnas Indonesia tentu menjadi luka yang mendalam bagi kita semua. Akan tetapi, kita tidak boleh terlalu larut akan kesedihan tersebut. Masih ada jalan, masih ada harapan untuk terus berjuang dan menuju pentas Piala Dunia. Menurut pengamatan, kekalahan timnas Indonesia tadi malam tentu ada beberapa faktor dan alasan. Yang pertama adalah game plan timnas Indonesia. Sebenarnya, game plan pelatih Patrick Kluivert sudah sesuai dengan prediksi yang diprediksi oleh banyak orang. Namun, yang bikin membingungkan adalah tidak dipasangnya Rizky Ridho di bagian pertahanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa solidnya pertahanan antara Jai, Inzez, dan Rizky Ridho sudah dapat kita lihat dalam beberapa pertandingan penting. Tentu di sini peran Rizky Ridho seharusnya ditampilkan dalam game plan melawan Arab Saudi semalam. Yang kedua, masih banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Sebagaimana yang kita saksikan bahwa timnas Indonesia dalam laga semalam bisa dikatakan belum solid. Buktinya dengan clearing bola yang entah kemana, menjaga pemain lawan yang masih tergolong rapuh, dan membiarkan pemain lawan untuk berkontribusi serta memainkan bola di area tengah. Hal ini berakhir dengan kebebasan lawan menguasai bola dan memainkan bola serta melakukan shooting jarak jauh. Ditambah lagi kesalahan passing yang tentu masih menjadi PR besar timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya. Yang ketiga, dominasi Arab Saudi di lini tengah yang baik dan telatnya pergantian pemain. Dalam laga ini sebenarnya timnas Indonesia memulai pertandingan dengan baik dan bahkan sempat unggul terlebih dahulu. Dalam laga ini, timnas Indonesia menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Joe Populesi dan Mark Klok sebagai gelandang bertahan. Kombinasi keduanya diharapkan mampu meredam agresivitas serangan Arab Saudi. Namun strategi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Duet gelandang bertahan terlalu sering kalah duel dan tidak cukup padu. Akibatnya, Arab Saudi leluasa mengontrol lapangan tengah dan mendominasi permainan, khususnya di babak pertama. Lemahnya penguasaan di lini tengah membuat keseimbangan pemain menjadi timpang. Kondisi tersebut menyebabkan aliran bola ke depan tidak efektif karena serangan Indonesia sering dipaksa melebar sehingga mudah ditebak dan dipatahkan oleh pemain lawan. Lebihnya lagi, Patrick Kluivert kurang tanggap dalam merespon dinamika pertandingan. Buktinya, pergantian pemain terlambat dan perubahan strategi pun terlambat. Hal ini diperkuat lagi setelah masuknya Ole Romeni dan Tom Haye. Berubahlah keseimbangan
permainan mulai terbentuk, penguasaan bola di lini tengah meningkat dan aliran serangan Indonesia menjadi lebih terarah. Dan walau bagaimanapun, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia untuk menuju pentas Piala Dunia. Masih banyak waktu, masih banyak perubahan, dan masih banyak kemampuan yang untuk ditingkatkan. Mari doakan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pada kesempatan kali ini, dan semoga mimpi ini dapat terwujud.